Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, serta tetap jaga jarak dan jangan berkerumun. Nah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menyampaikan pembelajaran 10, yaitu tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini nanti sebelum kita memasuki pada materi, kita harus mengetahui kompetensi dasar dari pembelajaran ini, yaitu terletak pada 3.7, memahami sikap bersyukur. Selanjutnya, bersyukur kepada Allah ini nanti kita akan membahas 2 poin ya anak-anak, yaitu yang pertama nikmatnya bersyukur, kemudian yang kedua sikap bersyukur. Bersyukur itu apa toh adik-adik? Bersyukur yaitu rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah dan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya bersyukur, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kasih sayang dan karunia kepada kita. Bersyukur tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, bersyukur memiliki lawan kata, yaitu kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Kufur nikmat yaitu tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kufur nikmat yaitu lawan kata dari bersyukur. Dijelaskan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat besar." Nah, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini apa saja manfaat bersyukur kepada Allah? Terdapat beberapa poin ya, anak-anak. Jadi, manfaat bersyukur kepada Allah itu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kepada kita. Yang kedua, kita jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingat kita. Yang keempat, kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Yang keenam, kita terhindar dari sikap sombong. Dan yang ketujuh, hati kita akan menjadi tenang, lapang, dan bahagia. Wah, banyak sekali ya anak-anak manfaat bersyukur kepada Allah. Jadi apabila kita bersyukur, maka insya Allah kita akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya mari kita bernyanyi dulu ya anak-anak hebat kelas 3, yaitu judulnya tentang bersyukur. Nadanya lagu Bangun Tidur. 1, 2, 3. Mari kawan kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah. Hidup kita menjadi berkah. Mari kawan kita bersyukur.
bersyukurlah kepada Allah, ucapkanlah alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Nah, itu tadi adalah lagu tentang bersyukur. Sangat mudah sekali untuk dihafalkan kalian ya. Nah, selanjutnya yaitu tentang sikap bersyukur. Sikap bersyukur berarti sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang selalu memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Yang pertama yaitu syukur dengan hati. Ini dilakukan dengan mengakui sepenuh hati apapun nikmat yang diperoleh bukan hanya karena kepintaran, keahlian, dan kerja keras kita, tetapi karena anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Keyakinan ini membuat seseorang tidak merasa keberatan betapapun kecil dan sedikit nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperolehnya. Kemudian yang kedua yaitu syukur dengan lisan. Mengakui dengan ucapan bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakuan ini diikuti dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ucapan alhamdulillah. Ucapan ini merupakan pengakuan bahwa yang paling berhak menerima pujian hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah itu artinya yaitu segala puji bagi Allah. Kemudian yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Hal ini dengan menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada jalan dan perbuatan yang diridhoinya, yaitu dengan menjalankan syariat, menaati aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam aspek kehidupan. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah. Ada 3 ya anak-anak. Yang pertama yaitu syukur dengan hati, yang kedua yaitu syukur dengan lisan, kemudian yang terakhir syukur dengan perbuatan. Selanjutnya, sikap kita jika memperoleh nikmat dari Allah bagaimana? Yang pertama, mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, berbuat yang lebih baik. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan yang buruk. Yang keempat, melakukan perbuatan yang baik kepada sesama. Yang kelima, bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapat nikmat. Yang keenam, menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sikap kita jika memperoleh nikmat terdapat 6 poin. Ya, sebenarnya banyak, tetapi di sini Bu Guru mengambil intinya saja. Jadi apabila kita memperoleh nikmat, kita harus mengucapkan alhamdulillah, berbuat menjadi yang lebih baik, menggunakan nikmat tersebut untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dan sebagainya. Nah, selanjutnya, contoh sikap tidak bersyukur apa saja? Nah, contoh sikap tidak bersyukur yaitu yang pertama, membandingkan diri dengan orang lain. Yang kedua, sering mengeluh. Yang ketiga, merasa lebih banyak kehilangan daripada menerima. Yang keempat, sering berlarut-larut dalam penyesalan. Yang kelima, melihat suatu kejadian secara pesimis. Jadi itu merupakan contoh sikap tidak bersyukur. Tidak boleh ya
Jadi kita harus bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita tidak boleh kufur nikmat. Ya anak-anak, di depan tadi sudah Bu Guru jelaskan. Nah, contoh sikap tidak bersyukur seperti itu. Jadi kita tidak boleh melakukan sikap tidak bersyukur. Ya, pintar. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi dari Bu Guru. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semoga kita bisa berjumpa kembali. Jangan lupa anak-anak hebat kelas 3 tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, serta tetap jaga jarak dan jangan berkerumun. Cintailah lingkunganmu dengan membersihkan atau tetap menjaga kebersihannya agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Cukup sekian yang bisa disampaikan oleh Bu Guru. Semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.